Halo adik-adik, selamat datang di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang listrik dinamis untuk tingkat SMP. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Pertama, apa itu listrik dinamis? Jadi, listrik dinamis artinya listrik yang bisa bergerak atau mengalir atau biasa kita sebut sebagai arus listrik. Senter merupakan contoh sederhana dari listrik dinamis. Selanjutnya, arus listrik. Arus listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam suatu penghantar. Muatan listrik dalam jumlah tertentu yang menembus penampang dari suatu penghantar dalam satuan waktu disebut sebagai kuat arus listrik. Jadi gambarnya seperti ini ya. Di sini ada potensial tinggi, positifnya ada positif ya. Terus di sini sebelahnya ada potensial rendah. Jadi arah arus listrik itu dari potensial tinggi dari plus menuju minus potensial rendah. Sedangkan arah elektron itu dari minus potensial rendah menuju ke potensial tinggi positif. Itu ya, berlawanan ya. Jelas ya. Selanjutnya, syarat arus mengalir itu yang pertama, rangkaian listrik harus tertutup. Contohnya gambarnya sebagai berikut. Di sini ada baterai, ada lampu, ada kabel dan ada saklar. Nah, ini kan tertutup semua nih. Kemudian yang kedua ada beda potensial, kutub positif dan negatif tadi ya. Terus yang ketiga ada sumber tegangan. Di sini ada baterai sebagai sumber tegangannya ya. Jika suatu penghantar dialiri muatan listrik, baik itu negatif atau positif, sebanyak N dan besarnya satu muatan adalah E, maka muatan listrik yang mengalir bisa kita tulis Q sama dengan N kali E, di mana Q adalah muatan listrik satuannya kolom, kemudian N adalah jumlah elektron, dan E itu nilainya 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom ya. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik, sehingga dapat kita tulis I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, Q muatan listrik satuannya kolom, dan T adalah second, waktunya ya. Contoh soal, dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik secara konstan sebesar 0,08 kolom selama 20 second, maka kuat arus listrik dalam penghantar adalah, kita tulis dulu diketahui Q 0,08 kolom, kemudian T 20 second, yang ditanya I arus listrik, berarti I sama dengan Q per T, atau 0,08 dibagi 20, hasilnya 0,004 ampere. Nah gitu ya cara mengerjakannya. Gimana, udah jelas? Selanjutnya kita belajar tentang hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dalam suatu percabangan rangkaian listrik. Misalkan ini gambarnya, ini ada titik A sama titik B. Arus listrik yang masuk titik A berarti arah panah, kita lihat arah panah yang masuk titik A itu ada I1 sama I4, sedangkan yang keluar itu ada I2, ada I3 sama ada I5. Berarti kita tulis titik A jumlah I masuk sigma itu jumlah ya, berarti I masuk itu I1 plus I4 sama dengan jumlah I keluar. I keluarnya tadi I2 plus I3 plus I5. Kemudian titik B nya jumlah
arus masuk atau I masuk, itu arah panahnya masuk, berarti ada I3 sama I7. Berarti kita jumlah I3 plus I7 sama dengan jumlah I keluar, berarti yang arah panahnya keluar ada I6 plus I8. Nah, gitu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan besar dan arah arus I4 pada titik P berikut. Berarti kan ada titik P di sini, arah panah masuknya ada I2 sebesar 2 ampere, terus arah keluarnya yang arah masuk itu ada I1 2 ampere sama I3 5 ampere, yang keluarnya I2 4 ampere. Berarti sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk tadi kan I3 I1 plus I3, berarti sama dengan yang keluar I2 plus I4. Berarti 2 tambah 5 sama dengan 4 plus I4. 7 sama dengan 4 plus I4. I4 berarti 7 dikurangi 4. Berarti hasilnya 3 ampere ke arah keluar. Nah, gitu ya. Sudah jelas adik-adik? Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video berikutnya yang merupakan kelanjutan dari materi listrik dinamis ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.